Kita tundukkan hati dan pikiran kita, kembali kita menyambut firman Tuhan. Sungguh benar dan ajaib ya Tuhan, segala pujian dan syukur kami bawa kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu segala kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan nyata pada hari ini ya Tuhan, kasih setiamu senantiasa menyertai dan membimbing dan membangunkan kami, membangkitkan semangat kami kembali. Di akhir pekan ini Tuhan, kami harus menyelesaikan dengan baik apa yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan yang menjadi kebanggaan kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu menuntun hidup kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semua. Amin. Di akhir pekan ini saudaraku, kita menyelesaikan dengan baik tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Dan kita terus bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan sukacita, damai sejahtera untuk senantiasa kita bersama-sama memuji-muji nama Tuhan kita, memuliakan namanya yang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan kita sudah sampai pada bagian yang ketujuh. Buah roh ialah kesetiaan. Kesetiaan, faith, kesetiaan penuh, faithful. Kita bersyukur kemarin kita sudah memulai memahami definisi dari kesetiaan. Arti daripada kesetiaan itu adalah iman. Dan iman itu bukan sesuatu yang kosong, yang hampa, tetapi iman itu mengandung kesetiaan yang penuh dan Yesuslah yang memenuhinya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang kita boleh mengetahui bahwa iman kita bukan iman yang setengah-setengah, tetapi iman yang dipenuhi oleh kebenaran Kristus. Puji Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena iman yang kita pahami saat ini adalah merupakan kepercayaan kita, cara kita untuk menempatkan pengharapan kita kepada apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna, maka kita boleh yakin bahwa iman kita mengandung sebuah kepastian. Amin. Bukan mudah-mudahan, tetapi adalah sebuah kepastian ya yang nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi bukan iman di dalam Kristus itu adalah mudah-mudahan, semoga-semoga Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah sebuah realita ya, pengakuan kita terhadap realita sebuah kepastian. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebuah kepastian. Dan itulah yang kita saksikan, yang kita lihat dari dalam firman Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi kita mesti memahami dengan baik Alkitab itu. Bapak Ibu Saudara, satu kata di dalam firman Tuhan itu bisa mengandung berbagai pengertian. Ya, ada beberapa varian pengertian, tidak selalu sama Bapak Ibu Saudara. Kalau dikatakan iman, dikatakan keselamatan, ya
dikatakan kasih, ya. Kita kalau membaca di 1 Korintus pasal 13 misalnya, ya, di situ dikatakan kasih itu panjang sabar, ya, kemudian kasih itu mengampuni, murah hati, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu satu kata di dalam Alkitab itu, dalam firman Tuhan, itu bisa mempunyai arti yang berbeda menurut konteksnya. Ya, karena itulah maka ya di Galatia pasal 5 ayat 22 ini varian yang ketujuh, ya, buah roh ialah kesetiaan, itu disebut sebagai faith, ya, faithful. Jadi artinya adalah kesetiaan itu adalah iman, ya. Jadi iman, kesetiaan, tapi ini cenderung saat ini kita pahami sebagai kesetiaan daripada Kristus Yesus, ya, ketaatan daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah menggenapi seluruh kehendak Allah bagi kita. Amin. Menggenapi seluruh kehendak Allah, ya, ketika Yesus naik ke atas kayu salib itu, saudara-saudaraku, disitulah ya kesetiaan Allah ditunjukkan, diperlihatkan, sebagaimana dikatakan di Roma pasal 5, ya, dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah faith, itulah iman, ya, itulah kesetiaan Allah, bukan kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara, ya, bukan kesetiaan manusia, tapi kesetiaan Allah yang dinyatakan di dalam diri anaknya Yesus Kristus melalui salibnya, melalui kematiannya, melalui berita kabar baik tentang ya salib Kristus, pengampunan segala dosa. Disitulah kita mengetahui, mengerti apa arti daripada kesetiaan, apa arti daripada iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu iman itu, ya, yang kita pahami di Galatia pasal 5 ayat 22 ini, ya saudaraku, berbeda dengan iman yang disebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Nah, melalui iman di situ adalah ya secara subjektif Bapak Ibu Saudara kita yang meresponi. Amin. Kita menaruh, menempatkan kepercayaan kita kepada apa? Kepada diri kita, kepada usaha kita, kepada perbuatan kita, kepada kesetiaan kita. Tidak. Kita menempatkan kepercayaan kita, kita menempatkan pengharapan kita kepada kesetiaan Kristus yang menjamin. Amin. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang iman Kristus, iman kesetiaan Kristus yang menjadi jaminan yang penuh, yang menjadikan pasti pengharapan kita, mari kita lihat dulu saudara-saudaraku, bagaimana ya Tuhan Allah juga menunjukkan kesetiaannya ya kepada umatnya Israel. Mari kita lihat saudaraku di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7, ya. Ulangan pasal 7 ini menjelaskan kembali ya penegasan-penegasan dari firman Allah kepada umat Israel ya ketika mereka di padang gurun, sesudah mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Umat Allah, umat pilihannya, saudaraku, diberikan tuntunan, diberikan
panduan ya sebagai cara hidup mereka untuk beribadah kepada Tuhan, ya saudaraku, yaitu hukum Taurat. Dan Allah berfirman kepada Musa dan juga untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka sadar bahwa hanya karena kekuatan yang datang dari Tuhan yang bisa memampukan mereka hidup, beribadah, dan bisa taat kepada Tuhan. Ya, jadi itu tidak bisa semata-mata dengan pikiran mereka sendiri atau akal mereka sendiri, ya, kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak bisa memelihara janji itu, ya, hanya karena jika Allah campur tangan, jika Allah menyertai, dan jika Allah ya memberikan kepada mereka kekuatan sehingga orang-orang Israel bisa hidup menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Ulangan pasal 7, ya, sesudah Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang-orang Israel melalui Musa, maka selanjutnya Tuhan berkata di ayatnya yang ke-6, ya. Kita langsung saja ke ayatnya yang ke-6. Kita lihat di Ulangan pasal 7 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Orang Israel maksudnya, bangsa Israel maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan ditujukan kepada kita. Karena ini konteksnya jelas kepada bangsa Israel, pada umat pilihan bangsa Israel. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, Allah yang memilih mereka ya untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dari awal Tuhan sudah memperingatkan ya umat pilihan bangsa Israel. Tuhan tertarik kepada mereka, ya, Tuhan memilih mereka menjadi umat pilihannya. Dikatakan bukan karena mereka ya jumlah mereka yang paling besar, ya, sehingga Tuhan memilih mereka, terpikat hatinya memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Alasannya bukan dari diri bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara, bukan dari manusia. Alasan Allah memilih mereka menjadi umat pilihannya, ya, karena secara realitas bahwa orang Israel bukanlah bangsa yang paling besar, yang paling hebat. Ya, barangkali pada saat itu adalah bangsa Mesir yang peradabannya, yang kemajuannya ya sudah jauh lebih hebat, luar biasa. Tetapi Tuhan mempunyai alasan untuk memilih umatnya. Alasannya apa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini semua karena kesetiaan Tuhan kepada seseorang. Seseorang itu siapa? Bapak Ibu Saudara, seseorang itu adalah Abraham, nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang bangsa Israel. Kalau dari kelakuan, kalau dari perbuatan, ya, dari sifat-sifat, ya, orang-orang Israel ini banyak berlaku sangat kurang ajar kepada Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, ya, dan ketika Musa mengambil hukum-hukum Tuhan di atas Gunung Sinai, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Israel di lereng Bukit Sinai telah melakukan
penyembahan berhala, ya, dan mereka tidak ada kesetiaan, ya, mereka gampang sekali gusar hatinya, ya, gampang sekali mereka kembali ke pola-pola kehidupan yang lama, ya, penyembahan berhala di tanah Mesir, karena bangsa Mesir adalah bangsa yang hidup dengan penyembahan berhala, ya, dan orang Israel lama sekali ratusan tahun tinggal di Mesir. Jadi mereka sudah belajar melihat orang-orang di sekitarnya bagaimana mereka hidup dalam penyembahan berhala. Dan saudara-saudaraku, ketika Allah menyelamatkan mereka, sifat-sifat yang lama itu, sifat-sifat yang menentang firman Tuhan itu, sifat-sifat ya ketidaksetiaan itu, Bapak Ibu Saudara, langsung muncul, ya, tampil ya di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah benar sekali, ya, kita percaya bahwa adalah karena Tuhan mengasihi umatnya Israel berdasarkan ya perjanjian. Jadi Tuhan mengingat janjinya Bapak Ibu Saudara kepada Abraham, kepada nenek moyang mereka, bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi diberkati. Maka Tuhan memelihara umat Israel, ya, meskipun bangsa Israel itu ya ribuan tahun dilenyapkan dari tanah perjanjian dan dilemparkan, disebarkan, diserahkan ke berbagai penjuru bangsa di muka bumi ini. Ya, mereka tidak punya tanah air, tapi janji Tuhan tetap terpelihara. Karena Tuhan itu setia, amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun bangsa Israel tidak setia, tapi Allah itu tetap setia. Setia kepada janjinya, amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan setia kepada janji manusia. Janji manusia itu gampang berubah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia mudah berubah, ya, berubah pikiran. Dan sebentar saya ini lengkapi dulu, ya, kamera kita. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan setia kepada janjinya. Karena itulah ya kita perlu mengetahui apa saja janji Tuhan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita mempercayai janji-janji Tuhan dan bagaimana Tuhan setia kepada janjinya, kita mempercayai apa yang difirmankan. Nah, Saudara, di ayatnya yang ke-9 di masih Ulangan pasal 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, amin, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ya kita lihat di sini, meskipun ini masih sebuah pola, ya, pernyataan perjanjian yang bersyarat di bawah hukum Taurat, ya, sebab jika kamu setia maka Allah akan menunjukkan kesetiaan kepadamu, dan jika kamu menyimpang, jika kamu melanggar, jika kamu mengabaikan perintah-perintah Tuhan, maka kamu akan menerima hukuman. Itu bentuk pola dari hubungan Allah di bawah perjanjian, ya, yang lama, yaitu hukum Taurat. Jadi perjanjian lama itu Bapak Ibu Saudara bukan Kejadian sampai Maleaki, perjanjian lama, ya. Ya, jangan polos-polos memahami Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya, perjanjian lama itu adalah hukum Taurat, di mana orang Israel ya berjanji akan setia kepada Tuhan, tapi ternyata tidak demikian. Mereka melanggar dan mereka tidak memelihara janjinya kepada Tuhan.
Maka perjanjian lama itu, yaitu hukum Taurat, digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, sehingga bangsa Israel bisa masuk ke dalam perjanjian baru di masa yang akan datang pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi, saudaraku, ya, bagaimana pemazmur Daud. Kita lihat dulu di Mazmur 89. Mazmur 89, saya akan membacakan untuk kita, saudara. Ini Daud, ya, seorang raja Israel yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dikatakan Alkitab demikian, dan dia selalu menyadari bahwa, ya, keadaan dirinya sebagai pemimpin bangsa Israel tidak bisa lepas dari kasih setia Tuhan, ya, yang memampukan dia, yang memelihara dia, menyanggupkan Daud berhadapan dengan sebuah bangsa yang karakteristiknya dikatakan bangsa yang keras tengkuk, yaitu bangsa Israel. Tapi Tuhan memperlengkapi Daud, ya, dengan kasih setia Tuhan, selalu dimampukan untuk menghadapi mereka supaya tetap, ya, Daud bisa panjang sabar memimpin umat Israel sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Ya, kita lihat di Mazmur 89, ya. Kita tahu bahwa Mazmur ini, ya, adalah merupakan pernyataan puji-pujian, nyanyian, dikatakan, ya, nyanyian dari hati. Ayat 2, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, terlebih sekarang ini, saudara, sesudah kita tahu bahwa kita sudah memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus selama-lamanya, maka saudara dan saya harus, ya, lebih senang, memilih lebih senang menyanyikan lagu-lagu pujian tentang kasih setia Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai ekspresi daripada iman kita, ya, keyakinan kita, dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan kita lebih suka memutar lagu-lagu dunia lebih daripada lagu-lagu rohani, lagu-lagu, ya, pujian kepada Tuhan. Karena bukan dunia yang memberikan kesetiaan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan dunia yang setia menyuplai apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tapi Tuhan Yesus, dialah yang layak kita puji dan harus lebih banyak kita puji. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita nyanyikan, lebih senang menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan Yesus sebagai tanda rasa syukur kita kepada kasih setianya, ya, daripada lagu-lagu yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan itu pertanda bahwa kita menghargai kasih setia Tuhan. Ya, setiap orang bisa memilih bagi dirinya, ya, Bapak Ibu Saudara, sesudah kita mengerti tentang kasih setia Tuhan, ya, kita memilih bagaimana kita, ya, selalu bernyanyi, bermazmur untuk memuji kasih setia Tuhan, ya, menyatakan bahwa kita percaya sepenuhnya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Ya, sama seperti Daud di sini mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, ya, untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita punya lagu pujian juga di gereja kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, mulia setiamu ya Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu menyanyikan, ya, lebih banyak, ya, penghargaan kita, ekspresi daripada iman kita terhadap kasih setia Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi Daud di sini tidak mau hanya berakhir pada dirinya saja, ya, keteladanan untuk
memuji kesetiaan Tuhan, dia mau sampai turun-temurun, melihat semua generasi muda, ya seterusnya generasi yang akan datang, untuk menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Indah sekali melihat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kita, ya semuanya mereka adalah anak-anak yang berlatih untuk mempercayai kasih setia Tuhan. Ya, mereka bisa menyanyikan lagu-lagu pujian, ya mengagungkan kemuliaan kasih setia Tuhan, dan menyebarkan, katanya, ya memperkenalkan, ya menyaksikan kepada orang-orang di zaman mereka, ya yang sejaman dengan mereka di masa yang akan datang. Kita harus memastikan bahwa mereka juga adalah pelaku-pelaku firman yang ya memberitakan kasih setia Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang bergabung dengan dunia, ya yang mengagung-agungkan ya kemegahan atau segala keindahan daripada dunia dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di ayat 3. Sebab kasih setiamu, kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa kata-kata yang disampaikan oleh pemazmur Daud di sini, saudaraku. Di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan kesetiaanmu tegak seperti langit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu artinya bahwa ya manusia tidak bisa menjangkau ya kesetiaan Tuhan dengan pikirannya sendiri, tetapi Tuhan ya mengaruniakan kesetiaannya untuk memelihara kehidupan kita, karena sesuatu yang tidak terbatas ada pada diri Allah. Di ayat 4, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimana Daud ya merenungkan kasih setia Tuhan, ya saudaraku, adalah mengingat apa yang Tuhan janjikan ya kepadanya, ya kepada keluarganya, dan itulah sebabnya disebut Yesus adalah anak Daud. Ya, karena apa? Karena secara garis keturunan, ya secara manusia, Yesus lahir dari keturunan Daud dari suku Yehuda. Dan saudaraku, melalui keturunan Daud, yaitu Yesus itu sebagai Mesias, ya itulah yang akan duduk di tahta Daud, ya memimpin kerajaan untuk bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan di masa yang akan datang. Nah, saudaraku, ya, dan karena itu semua janji Tuhan turun-temurun sejak mulai dari Abraham, maka ingatlah akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita pun akan melihat ya cahaya terang, ya apa yang Tuhan kehendaki ya bagi kehidupan kita. Tentu semuanya adalah melalui Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat. Di ayatnya yang ke-6, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ya Daud ya membawa ya kenyataan dan rasa syukur keajaiban yang Tuhan lakukan itu dan menyaksikannya di antara orang-orang kudusnya Tuhan. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang kudusnya Tuhan, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi ya di ayatnya yang ke-9 dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu
ada di sekelilingmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kekuatan daripada pengharapan kita, saudara-saudaraku, ada terletak pada kesetiaan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mengapa kita mengatakan bahwa ya keselamatan kita adalah kepastian hidup yang kekal untuk selama-lamanya, karena kita percaya keselamatan kita dijamin oleh kesetiaan Tuhan, dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan dijamin oleh kesetiaan pribadi-pribadi kita, karena kita pun Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu adalah orang yang lemah, yang bisa ya tidak mempercayai sepenuhnya ya firman Tuhan setiap terutama ketika kita berhadapan dengan berbagai pencobaan, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit, ya di situ saudara-saudara dan saya bisa bergantung kepada diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya, tetapi saudaraku, Tuhan tidak mendasarkan ya janjinya kepada kesetiaan kita, karena kesetiaan manusia bisa berubah. Nah, tapi Allah mendasarkan janjinya kepada setiap orang yang percaya. Amin. Yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana kesetiaan Kristus itulah menjadi tempat ya di mana kepercayaan kita menjadi satu di dalam kebenarannya, dan itulah yang diperhitungkan menjadikan kebenaran bagi kita. Amin. Nah, untuk itu saudaraku, mari kita lihat di dalam ya Roma pasalnya yang pertama, ya supaya ya minggu depan hari Senin kita akan melihat bagaimana ya penjabaran daripada maksud daripada Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17, supaya kita memahami bagaimana ya kesetiaan Allah itu bergerak ya melalui kehidupan kita, melalui iman kita menjadi satu, menyatakan akan kebaikan Tuhan, maka kita harus memahami jalurnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus memahami jalurnya, bagaimana jalannya, seperti apa ya pola-pola daripada iman atau kesetiaan itu bergerak ya di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Ya, selagi ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17 ya. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, itu dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia. Tapi kita sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ada terjemahan Alkitab yang lebih tepat ya di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, dan dikatakan ya dalam bahasa Indonesia, sebab aku tidak malu akan Injil. Ya, sebab aku tidak malu akan Injil. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, kenapa malu? Karena justru segala kesalahan kita, segala dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu kita tahu karena Injil. Amin. Injil kasih karunia. Kenapa kita malu Bapak Ibu Saudara? Justru di dalam Injil itulah kita tahu semua dosa kita sudah diampuni karena kasih setia Tuhan kepada kita. Ya, karena kita percaya. Ya, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran kita, bukan kebenaran manusia, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, ini Bapak Ibu Saudara.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa iman itu adalah kesetiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah kesetiaan, tapi bukan kesetiaan kita. Ya, ini adalah kesetiaan Kristus pertama-tama. Ya, kita pahami sebagai dasarnya. Jadi bagaimana orang bisa setia kepada Tuhan kalau dia tidak mengenal ya kesetiaan Kristus, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak masuk akal. Ya, di dalam Alkitab dikatakan yang bertolak kebenaran Allah nyata, ya, di dalamnya, di dalam Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak dikatakan ya dari iman memimpin kepada perbuatan-perbuatan kita. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak mungkin iman kita bergerak ke arah ketergantungan pada perbuatan-perbuatan kita, seperti filsafat manusia di dunia ini ya mengatakan bahwa ya kamu berhasil tergantung pada dirimu sendiri. Ya, kamu bisa sukses itu tergantung pada dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu kebohongan. Ya, tidak ada manusia di hadapan Tuhan sukses karena bergantung pada dirinya sendiri. Ya, apapun keberhasilan yang kita alami, yang kita raih di dunia ini, itu karena kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi banyak sekali kata-kata yang kedengaran bagus, ya, yang tersebar di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini, yang terdengar di telinga kita, harus kita koreksi, ya, harus kita benahi, dan jangan mempercayai begitu saja kata-kata manusia, karena kata-kata Tuhan, janji Tuhan yang dapat dipegang, dan hanya itu yang dapat dipercaya, sebab disertai dengan kesetiaannya, kesetiaan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita sudah ya beberapa kali mendengarkan bahwa iman di sini adalah kesetiaan Kristus. Kita hanya bisa hidup sampai hari ini, saudaraku, oleh sebab kesetiaan Kristus. Amin. Sebagai kesetiaan yang diperhitungkan oleh Allah, ya, menjadi bagian dari diri kita, sehingga Allah menerima kita sebab kita sudah percaya kepada kebenarannya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, pentinglah kita memperdengarkan lebih banyak lagi, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan pernah berhenti memperdengarkan kebenaran Kristus yang setia. Amin. Yang penuh kesetiaan, yang telah dinyatakannya melalui ya pekerjaan yang sudah selesai dilakukannya di atas kayu salib. Karena disitulah tergambar iman kita yang penuh kesetiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan kesetiaan dari apa yang sudah kita perbuat. Ya, tidak akan menjangkau, Bapak Ibu Saudara, tidak akan sampai. Ya, tidak akan bisa memenuhi syarat dan tidak akan memenuhi standar Tuhan. Kalau kita berpikir dengan perbuatan-perbuatan kita beroleh keselamatan seperti yang dipercayai oleh banyak orang. Itu Bapak Ibu Saudara, ya, adalah suatu harapan yang palsu, ya. Itu adalah PHP, pemberi harapan palsu. Kalau manusia mengajarkan, bahkan dari mimbar-mimbar gereja, kalau diajarkan karena perbuatan-perbuatan kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal di masa yang akan datang, ya, Bapak Ibu Saudara, segera tinggalkan itu, dan jangan percaya ya satu pemberitaan yang membuat saudara ya memperoleh hasil yang sia-sia hanya karena melalui iman kepada kesetiaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menghapuskan segala dosa kita. Hanya itulah yang dapat membawa kita bertemu dengan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa, karena kesetiaan iman itu sudah ditebus oleh darah Kristus, maka ada jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan yang akan menyertai kepastian
ya janji Tuhan di dalam kehidupan kita dalam segala hal, memelihara apa yang Tuhan percayakan sampai pada akhirnya, saudaraku, kita bertemu di awan-awan di dalam pengangkatan yang akan datang. Ya, janji Tuhanlah jaminannya, bukan janji saudara dan saya. Ya, janji kita bisa kita langgar dan bisa terjadi hal-hal yang bisa membuat kita ya tidak memenuhi apa yang kita katakan. Tapi di dalam Kristus Yesus kita selalu percaya segala kelemahan kita, segala kekurangan kita sudah digantikan oleh kebenarannya, maka kita harus tetap setia percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah pernyataan-pernyataan kasih setia Tuhan. Melalui janji-Mu, di dalam setiap firman-Mu kami ingin mendengarnya setiap hari. Supaya kami tidak jatuh kepada janji-janji manusia yang tidak ada jaminan, yang tidak bisa menjadi pegangan, tidak bisa menjadi prinsip yang kuat dalam membimbing hati dan pikiran kami menghadapi segala liku-liku kehidupan. Kami percaya kepada janji Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Sebab Engkau ada di dalam kesetiaan-Mu. Sebab firman-Mu adalah kesetiaan-Mu. Dan kami percaya kepada setiap firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah dengan rela hati pada pagi hari ini kami bersama-sama mendengarkan, membuka telinga kami lebar-lebar untuk bisa memahami lebih banyak lagi, untuk masuk ke kedalaman, ke kasih setia Tuhan di dalam Kristus Yesus melalui setiap firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Kita akan jumpa lagi dalam ibadah minggu kita besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo. Ya, puji Tuhan.